Tembak dulu. Bunuh. Iya, sabar. Bento kau diam ini musuhnya lagi apa? Ngumpet palanya itu nongol. Es istimewa. Mari bersatu padu bahu. Woi, serius amat ada. Bertigaan doang ini. Daya. Mana Wan? Lu main apaan, Wan? Biasa game orang kaya ini. Lu kan orang susah, mana ngerti. Jangan kalau belagu, Wan. Jangan egois. Main berdua saja tuh. Emang dia orang susah kagak ngerti, Bento. Ayo, mana tuh Bang Dola? Tadi di sini. Orang susah. Handphone jadul. Bener tuh. Kuota dado. Napas. Lampu berantakan. Lihat tuh. Lihat. Lu kan kesini gua ajak lu ngapa jadi banyak bacot lu? Oh iya Bang, maaf Bang. Lu tadi Bento ngapa-ngapain? Ceng. Hah? Nonton sah. Nih, gua bawa kartu nih. Ya kan daripada lu ngapa-ngapain. Siapa gua? Kok iya. Kok permainan persamaan. Tuh, kebersamaan. Oh iya, kebersamaan. Iya. Nggak persamaan ya? Nggak mau. Kita nonton saja. Ya udahlah kalau gitu lah, lu berdua sama gua. Ayo. Masa berdua main kira kartu? Aca main catur. Catur tuh haram. Lu nggak tahu lu. Bento mau main? Ceng. Ayo enggak? Ya udahlah. Nonton saya. Boys aja Bintu. Asik lu, aji gila ya pada ya. Bulan puasa. Bukannya pada zikir. Pada main kart. Kasih. Sobat ini lo sekarang sobat alim. Sok bener. Masih terang. Iya. Lo. Kasih Tuh main tuh. Kagak. Sayang puasa gua. Ini soalim. Enggak bener nih. Nggak bener. Kok berdua musuh nih, itu Wan. Siap, juara ranking 1 di madrasah. Oh, dengerin. Biar Masa lah nggak percaya? 32 lah. Percaya, tapi 32. ini kan bulan puasa, mendingan zikir, ngapain. San. Lu dari tadi bacot aja. Ini maghrib masih lama. Daripada nggak ngapa-ngapain, nggak jelas. Nggak begini main kartu. Betul. Sambil nunggu beduk. Sobat alim udah nih. Pitih. Udah nih, kurang satu nih. Bodoh kose. Katong ini ada tunggu beduk. Daripada katong ngabuburit yang jelas tim parampuang bukan mahrom. Dengar kas tidak? Oh. Kok mana Bang Beto? Gue jalan ya? Iyo, kurang atu. Kurang satu. Gue nunggu dua doang, Bento mau main. Bukan kurang atu, kurang cie. Berisik sih dia pada nih, jadi mati kan tuh. Tetap aja. Gua tuh pernah dibilangin sama Pak RT ini begini-begini nggak boleh. Nggak bolehnya kenapa emang? Kampat nah. Ya nggak boleh, nggak tahu Pak RT bilangnya gitu. Tahu ente. Orang nggak pakai duit ini, siapa yang bilang haram? Ini nggak bener nih. Gua ke tempat Pak RT dah. Mau ngapain?
Yang ke tempat Pak RT aja. Ngapain? Ya begini nggak bener nih. Bilangin Pak RT nih. Ayo, aduan cepu nih. Gondrong. Botak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan penuh keistiqomahan serta salam istimewa untuk antum semua. Kita ketemu di channel Kampung MS. Berkah hidupnya, tentram warganya. Tadi udah pada nonton filmnya ya. Itu ngebahas tentang main game. Ya, ini juga salah satu yang sudah sangat jadi lifestyle-nya anak-anak muda gitu. Untuk main game ini, bahkan kalau nggak main game itu kayak ketinggalan ya. Nah, kita akan bahas bagaimana main game ini baik di kehidupan biasa, maksudnya tidak dalam posisi berpuasa maupun dalam berpuasa. Nah, saat ini karena kita sedang berada di dalam bulan puasa, kita bahas khusus tentang main game ini di bulan puasa. Nah, seperti biasa ya, khusus di podcast Kampung MS pada saat bulan puasa ini adalah kita juga kedatangan tamu seperti biasa di dalam edisi bulan Ramadan. Para pemain dari Kampung MS filmnya itu kita undang untuk podcast ya. Bersama kita kenalkan para gamersnya Kampung MS. Di sebelah sana ada Habib Abdullah Al-Kaf alias Wandulo. Di sampingnya gamers yang gak kalah keren juga, yaitu Habib Abdurrahman Alatos. Ya, nah sekarang kita kenalan sama gamers lokal. Ya, ini gamers yang kalau ini numpang wifi. Ya, di sebelah saya ini ada pemain impor dari Rana Gadang. Ini Rumah Gadang, ini Bolang. Ya, di sebelahnya penunggu pos ronda, penunggu pos ronda Bang Sanwani. Ya. Oke, untuk membahas soal game ini dari sisi agama terutama pada saat puasa ini, tidak lain dan tidak bukan kita masih bersama guru kita, ustadz kita, yaitu Al-Ustadz Al-Habib Segaf bin Umar bin Abdurrahman As-Segaf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya Bogi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, doain sehat punya umur, taat ibadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi gini Ustadz, ini kita udah mulai masuk ke acara main game nih. Ya, bab main game. Main game ini kan salah satu yang juga sudah jadi lifestyle-nya anak-anak muda sekarang. Kalau nggak main game dianggap fakir pulsa, fakir data, atau ketinggalan zaman gitu. Nah cuman kalau di bulan puasa tentunya treatment dari main game ini pasti harusnya ada bedanya gitu dengan yang main dengan bukan bulan puasa gitu. Nah kira-kira kalau di bulan puasa ini main game ini gimana nih Ustaz? Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi katanya anak muda sekarang trennya pada main game, kalau nggak main game fakir pulsa, fakir data dan lain sebagainya, kan aneh masih muda ya nggak sih? Iya, Ustaz juga masih muda, ya nggak demen namanya game-game dah, ya. Jadi jamaah rahmakumullah, tentunya bulan puasa ataupun bukan, main game itu ada hal baik dan ada hal yang tidak baik juga. Tapi tentunya hal yang nggak baik jauh lebih banyak ketimbang hal baiknya. Ya boleh-boleh aja kita main game buat hibur diri. Tapi pada umumnya
Orang sekarang kan kalau udah kena game lupa waktu. Ya, lupa waktu dia main game. Nah, ini yang perlu kita antisipasi dan waspadai. Jangan sampai begitu kita megang game lupa segala-galanya. Ya. Dikatakan dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Bersabda Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dua nikmat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada umat manusia, tapi banyak umat manusia yang melalaikan nikmat besar tersebut. Apa itu? As-sihhatu, kesehatan. Dikasih sehat sama Allah, bukan dimanfaatin buat taat ibadah, malah habis waktu kesehatannya dia buat main game aja. Ya, apa itu namanya, PUBG, Free Fire. Ya, sampai orang yang main PUBG itu ada kayak orang bahlul, jadi kayak orang makrum. Ya, ada nih, ya orang dekat kita juga. Dia lagi naik motor tuh merasa kayak di sniper yang ngawasin dia. Dia takut ada yang nembak. Nah, kan jadi makrum. Dan banyak akibat apa? Dari game online orang akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Banyak. Nah, itu udah hampir tuh orang dekat kita juga. Ya. Kemudian juga lagi apa pengalaman kita tuh? Ya, di saat kita datang beri salam, ya, nih beri salam, Beb. Ya, depan mukanya sampai 3 kali salam Buki. Dia kagak nyaut, sampai asik saking asik main game tuh. Assalamualaikum. Bukan di luar nih, depan mukanya cuma jarak semeter. Tuh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Gue kayak kuat deh, gue ambil tuh HP deh. Saksinya belo itu adeh. Jadi walhasil jangan kita sia-siain waktu dengan game, ya, sia-siain kesehatan kita dengan game. Wal farag, dan apa? Nikmat yang Allah Ta'ala berikan juga kepada umat manusia, dan ini nikmat besar, nikmat agung, adalah waktu luang. Tuh kan tadi dua nikmat tuh, dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh umat manusia. Ya, dua nikmat besar yang banyak dilalaikan oleh umat manusia adalah apa? Kesehatan dan waktu yang luang. Dikasih waktu yang luang harus kita gunain buat taat ibadah. Ya, jangan kita buat main game aja. Ya, atau kita jalan sana jalan sini yang gak ada manfaatnya. Ya. Sekarang kita pulang kerja, pulang kuliah, udah ya kita udah nyampe rumah, bersih-bersih mandi, ya udah bercengkrama dengan anak bini kita. Ya, jangan kita akhirnya main game, ya di kantor main game, ya di rumah main game, di mana-mana tempat main game. Ada waktu luang gunain buat kita bercengkrama sama keluarga kita, ya terkhusus juga kita pakai buat ibadah. Ya, jangan buat nge-game terus. Begitu, Bogi. Baik, Ustaz. Terus kemudian nih sekarang bahkan game online ini udah ada lombanya gitu. Dan lombanya ada yang tingkat nasional, ada yang tingkat dunia. Ya? Iya. Sampai SEA Games. Jadi sampai Asian Games kemarin itu udah mulai dilombain. Nah, game yang dilombain ini kan ada hadiahnya tuh, bahkan ada hadiah uang segala macam. Nah, dari game online yang dilombain itu hukumnya gimana, dan sampai misalnya kita menang, uang hasil lombanya itu gimana? Tayyib. Di situ ada pendaftaran dan lain sebagainya, dan di situ berarti apa? Ada unsur judi. Ya, ada unsur judi. Ya, kecuali kalau kita nggak ngeluarin duit sebelumnya, nggak ada pendaftaran, berarti nggak ada unsur judi. Nah, kalau udah ngeluarin duit berarti di situ ada unsur judinya, ya haram. Hasil hadiahnya bagaimana? Ya haram. Gitu. Ya udah deh, yang namanya bulan puasa sibukin diri kita sama ibadah. Ya, baca Quran. Ya, kalau salaf kita dulu, ya, khatam Quran sehari 2 kali. Ya, sehari ambil 2 kali. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Maulid Dawi Al-Saggaf radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bihi fi dharin amin Allahumma amin. Beliau dalam sehari menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 8 kali. 8 kali. Pagi sampai sore 4 kali, sore sampai ketemu azan subuh lagi 4 kali lagi. Tuh. Jadi begitu orang-orang dulu menyibukkan diri dengan tilawat Al-Qur'an.
Nah, kalau kita kebalik, sibukkan diri kita dengan game, dengan medsos. Nah, ayo jadi mesti kita kembaliin waktu kita yang benar, kesehatan kita buat ibadah, waktu luang kita buat ibadah. Ya, sebagaimana tempo hari Ustaz katakan dalam film apa Ustaz lupa, wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Segala kebaikan ada di saat kita mengikuti orang-orang terdahulu. Dan segala keburukan timbul di saat kita mengikuti orang-orang yang sekarang. Nah, jadi udah ikutin deh langkah-langkah orang dulu. Ya insyaallah di saat kita ikutin langkah orang-orang dulu, selamat kita, bahagia kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, dari teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin dari Habib Abdullah atau Habib Aman? Ya, tafadhol Habib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir mau nanya Ustaz, kira-kira kalau kita sambil ngabuburit nunggu buka puasa, main game, terus kita ngomong kotor gitu Ustaz, itu mengakibatkan batal nggak puasa gitu? Baik, nah kan PUBG, Free Fire kan online tuh bisa saling saut-sautan suara, ya. Ustaz pernah lihat tuh Beb tuh, ya, pada main tuh, ya. Akhirnya apa? Keluarlah bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa kasar, ya, bahasa-bahasa yang khabith, yang nggak pantas, ya. Itu kan jadi maksiat lagi. Ya, kalau antum tanya batal nggak batal Beb, cuma balik lagi, akhirnya pahala puasa kita berkurang bahkan jadi habis. Begitu Beb. Jazakumullah khair Ustaz. Waalaikumsalam Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Habib Abdullah Wandulo. Ustaz sehat Ustaz? Baik, alhamdulillah, doain sehat punya umur taat ibadah. Ustaz, kita mau nanya nih. Bismillah. Apakah dalam suatu permainan tersebut banyak contoh-contoh permainannya, apakah ada permainan yang bisa membuat kita fatal atau yang membawa ke arah yang haram, atau semua permainan dipukul rata hukumnya haram gitu, apa bagaimana Pak Ustaz? Tayyib Habib, begini, permainan dasar hukumnya mubah, ya. Hukum dasar ngegame itu mubah, yakni boleh aja main, boleh kagak. Nah, tapi hukum itu mendatangi perkara dan perkara mendatangi hukum. Nah, contohnya bagaimana? Di saat permainan kita jadikan ajang judi, maka permainan tadi yang mubah menjadi haram. Begitu Habib. Ya, atau gara-gara permainan kita ninggalin sholat, jadi haram tuh. Ya. Sebab permainan kita ninggalin sholat, jadi haram mutlak itu permainan. Karena kita meninggalkan sholat sebabnya ngegame. Kemudian gara-gara permainan kita jadi kurang ajar sama orang tua kita. Seumpama nih panggil bolang, padahal dengar, bodoh lagi tanggung bolang, bodoh amat, bolang, tanggung bu. Nah, kan jadi kurang ajar tuh sama orang tua, haram. Yang tadinya game itu mubah menjadi haram tersebab kita kurang ajar sama orang tua gara-gara apa? Game. Tuh. Begitu Habib. Ya, baik Ustaz. Nah, ini kalau game itu sekarang yang lagi tren adalah game online. Kalau zaman dulu kan gamenya nggak online, alias gamenya merupakan permainan yang ada bendanya yang kita mainin. Contohnya misalnya ada kartu remi, ada gaple. Itu bukan remi sama gaple aja tiap 17-an malah ada terus tuh. Nah, ini raja gambler nih, raja gaple sama raja remi nih. Ini ada yang mau ditanya nggak nih? Di film ya kan? Di film on demand. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam bolang. Mohon maaf Ustaz, mau nanya. Iya. Ini kalau main kartu sambil nunggu buka puasa, tapi nggak pakai duit, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Tayyib. Main kartu, remi dan lain sebagainya gaple itu hukumnya haram secara mutlak. Dari mana? Dasarnya dari satu hadis yang disabdakan oleh Hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyatranji haram. Catur. Ya, catur dulu nih. Catur hukumnya haram. Ini karena catur itu memang permainan orang-orang Romawi. Ya, sudah ada zaman dahulu kala.
catur itu haram. Nah, kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang kepada 5 bogi. Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas ulama, qaul ulama. Nah, dari hadis ini akhirnya apa? Ulama mengkias. Dari hadis catur tadi ulama mengkias bahwasanya kartu-kartu permainan remi, gaple juga bentuknya haram. Walaupun nggak pakai duit, walaupun nggak jadiin judi, hukumnya haram. Begitu Bolang. Oke, tadi dari Bang Bolang udah, sekarang mungkin dari Bang Sanwani nih ada yang mau ditanyain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau dari film kemarin ada yang bilang itu daripada ngabuburit ngelihat yang perempuan yang macem-macem dah, mendingan main gaple aja saat main kartu aja saat itu gimana tuh saat? Nah, itu kalimat talabu syaitan, itu kalimat kesannya benar tapi tetap salah. Nah, itu kalimat talabu syaitan. Jadi ngelihat aurat perempuan yang bukan mahram kita ya haram, main gaple ya haram. Jadi nggak ada mendingan. Nah, yang benar daripada ngelihat perempuan yang bukan mahram kita, daripada main gaple, mending baca Quran. Begitu Sanwani. Ya, jadi nggak ada kalimat mendingan tuh. Nah, di antara dua itu nggak ada pilihan. Mending mana? Nggak ada. Ya, karena kedua-duanya sama-sama haram. Begitu. Baik. Ini udah pada nanya semua nih ya. Berarti pembahasannya sudah cukup saya kira. Nah teman-teman, dari tadi kita udah bahas dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sehari-hari kita hadapin gitu. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang penting buat kita dapetin jawabannya, dan hari ini kita sudah dapat jawabannya. Jadi sekali lagi, daripada main game, daripada ngabuburit, tetap ngisi ngabuburit Ramadan itu ngabuburitnya di musola di rumah dengan ya baca Quran, hatamin Quran, itu jauh lebih baik daripada main game atau ngabuburit di luar ya. Toyib, nah buat teman-teman nih yang kita pakai nih cakep bener nih ya. Sunnah nih buat sholat Ramadan, buat sholat tarawih pakai beginian sunnah nih ya. Ini barang-barang cakep begini bisa didapat di galerinya MS1 ya. Temuin deh tuh penjaganya ya, merbotnya namanya Wah Abdul Salam ya. Mureh-mureh, cakep-cakep barangnya ya. Baik teman-teman, seperti biasa setelah ini adalah kita minta ustadz kita minta guru kita untuk berdoa ya. Kita sama-sama nanti aminin biar puasa kita lancar sampai di Idul Fitri nanti nggak ada godaannya, puasa kita bisa sempurna, kita dapat pahala puasa, nggak cuman lapar sama haus doang ya. Tafadhal Ustaz. Baik, jamaah rahmatullah, kita minta kepada Allah Ta'ala dengan pangkat kebesaran surat Al-Fatihah, dengan pangkat kebesaran Sayyidina Rasulullah salawatullah salamu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berikan kita semua panjang umur dalam sehat dan afiat sehingga kita bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan tidak ada halangan sedikit pun juga, dan Allah Ta'ala berikan kita taufik, kekuatan untuk kita bisa menghidupkan bulan suci Ramadan dengan penuh ketaatan ibadah kepada Allah, juga kepada baginda Rasul sallallahu alaihi, dan Allah Ta'ala jaga mata kita, jaga seluruh anggota tubuh kita daripada segala kemaksiatan di bulan suci Ramadan juga di bulan-bulan lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan pahala sempurna ibadah berpuasa. Dan juga kita mohon kepada Allah Ta'ala agar jangan jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir untuk kita. Kita minta kepada Allah Ta'ala berikan kita panjang umur sehingga Allah Ta'ala pertemukan kita dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin salihat min khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Baik teman-teman, doa udah kita dapat. Nah teman-teman yang udah saksiin, udah nonton channel ini, yang belum subscribe sekarang,
pencet tombol loncengnya. Jadi nanti notifikasinya dapat. Kalau ada update dari kita, teman-teman bisa dapat. Habis itu di like and share pastinya. Jangan lupa, makin banyak nge-share, makin banyak pahalanya. Jangan lupa stay terus di channel Kampung MS setiap sahur. Nonton filmnya, nonton podcastnya, bahas yang manfaat. Ya, jangan lupa. Akhirul kalam Ustaz. Baik, jamaah rahimakumullah. Sekali lagi pantengin terus channel Kampung MS dan share sebanyak-banyaknya, karena share-nya antum menjadi lahan dakwah juga untuk antum, sehingga pahala dakwah terus mengalir untuk antum semuanya. Salam perjuangan penuh istiqomahan serta salam istimewa untuk antum semua. Jazakumullah khair wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu